Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya cintai, memang kekerasan telah memasuki bagian dari dunia pendidikan kita. Itulah sebabnya ke depan kita berharap guru-guru tidak lagi sekedar mengajar, karena mengajar nyaris kayak ngejar setoran. Tapi lebih dari sekedar mengajar, kita harapkan mendidik. Bukan hanya mengisi otak, tapi juga membentuk kepribadian. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tindakan kekerasan apalagi dalam pendidikan sungguh sangat tidak mendidik. Bahkan kekerasan pun tidak hanya tingkat SMP dan SMA, itu bisa masih kita sebut kenakalan, sampai ke perguruan tinggi. Ini memprihatinkan kita semua. Oleh sebab itulah yang akan menjadi warna dari bangsa ini ke depannya nanti. Karena itu hakikatnya semua kita bertanggung jawab tentang ini. Tadi ada penanya, bagaimana langkah yang harus kita lakukan mengantisipasi misalnya dampak tayangan-tayangan di luar pendidikan, katakan tayangan televisi dan seterusnya. Filter kita harus semakin kuat. Dahulu ada pendidikan budi pekerti misalnya, nampaknya itu bagus buat anak-anak kita. Sekarang tidak ada, orang cuma diisi otaknya tapi dibiarkan kosong hatinya. Akibatnya terjadi kesenjangan. Ya, ada lagi silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, mengenai masalah UN ya, kita kira-kira masukannya untuk Kementerian, untuk Menteri Pendidikan, untuk Kementerian Pendidikan ini bagaimana gitu Pak Kiai? Karena banyak yang polemik pro dan kontra gitu ya Pak ya, supaya kedepannya bangsa kita ya. Mencegah kebocoran. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, teori kejahatan umumnya sama, soal peluang dan niat. Niat ada, peluang ada, jadi. Tapi yang lebih dominan sebenarnya niat. Kalau niat kuat, peluang bisa dicari. Tapi kalau niat tidak ada, walaupun ada peluang, itu tidak akan terjadi. Nah, oleh karena itu, menurut saya, mencegah kebocoran itu sebenarnya kembali kepada nilai dasar keimanan. Seseorang yang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya, itu disiplin tertinggi. Saya sendiri, yang kedua Allah. Saya berdua, yang ketiga Allah. Tapi sekarang kan Tuhan saja ditekan. Kamu korupsi ya? Iya, Tuhan kan tahu. Biarin, Tuhan sih tahu, nggak ribut. Tuhan nggak ribut, Tuhan saja ditekan, apalagi pengawas yang lain. Jadi faktor niat dan kesempatan. Dan saya mau bilang, yang disebut mujahid, pejuang itu adalah yang berani tidak korupsi pada saat ada kesempatan korupsi. Kalau orang seperti saya teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, itu sih tidak istimewa, karena saya tidak punya kesempatan. Tapi orang yang punya peluang, punya kesempatan dan tidak, itu yang mujahid, itu yang pejuang. Kenapa? Dia berada dalam posisi yang mungkin. Bapak Ibu, makanya penggoda yang menghalangi Adam jadi khalifah itu kan iblis. Dari situ lahir dendam keturunan. Akan saya gelincirkan manusia dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Kata iblis ini, cuma dua yang dia buntu.
dari atas dan dari bawah. Apa itu? Nanti sesudah yang berikut ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Kiai. Sepertinya kita ada penelpon mau masuk, ini sudah tersambung ini dari Bapak Arif Rahman. Assalamualaikum Pak Arif Rahman. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Arif Rahman? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ya. Arif, kita sedang berbicara mengenai masalah pendidikan di sini Pak Arif Rahman. Ya, silakan. Iya Pak Arif, tadi di sini kebetulan dihadir di antara jamaah juga para pendidik yang menyayangkan mengenai hasil UN ya, dan mereka sebenarnya menghindari untuk membahas mengenai masalah UN ini layak atau tidak, karena nanti ke depannya ini yang jadi takutnya adalah bahwa anak-anak ini tidak siap menghadapi kegagalan gitu kan pada saat pelaksanaan UN. Nah ini gimana Pak Arif Rahman berpendapat mengenai masalah hasil pelaksanaan UN yang kemarin ini Pak? Pertama masalah ujian ya. Kalau ujian itu adalah salah satu proses dari pembelajaran atau proses belajar. Jadi bagi mereka yang tidak lulus jangan putus asa, harus punya optimisme untuk ke depan. Dan mungkin kita harus belajar pada saat-saat tertentu memang gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu penting adanya persiapan-persiapan yang baik, yang benar, dan yang kokoh. Meskipun ujian nasional itu mempunyai kekurangan dan insya Allah kita akan perbaiki di masa yang akan datang. Tapi jangan dipakai kekurangan itu menjadi alasan bahwa ujian nasional ini tidak sah. Kalau menurut saya ujian nasional yang sekarang ini kita hormati. Dan kemudian siapa yang tidak lulus, saya mohon supaya mengulang. Dan siapa yang tidak lulus nanti pada saat waktu ujian ulang, yang mengulang 1 tahun tidak apa-apa. Sebab gagal itu kan sukses yang tertunda. Tetapi memang betul ujian nasional ini harus disempurnakan. Terutama rumus kelulusannya harus mempunyai prinsip keadilan. Jadi kekuatan setiap daerah maupun sekolah harus dipertimbangkan. Jangan sampai memakai suatu standar mutlak atau hanya satu standar untuk meluluskan anak dari Sabang sampai Merauke. Baik, Pak Arif Rahman. Ini terima kasih sebelumnya, tetapi ada satu pertanyaan nih Pak Arif Rahman. Ini kan cukup banyak juga bahwa mengenai masalah UN ini yang jadi pembahasan ya Pak. Di mana ada anak-anak yang sebenarnya sudah dalam prestasi sekolah mereka pandai, bahkan nilai UN-nya pun rata-rata mereka tinggi, matematikanya bagus dan segala, hanya gagal cuma 1 mata pelajaran. Misalnya contoh sosiologi misalnya, akhirnya dia jadi tidak lulus. Tapi di satu sisi ada anak yang tidak pernah hadir sekolah dan lain sebagainya, tapi dia lolos, berhasil lulus UN. Nah ini kan satu yang jadi pembahasan sebenarnya ini Pak Arif. Nah ini gimana mensiasati hal ini supaya tidak terjadi lagi tahun ke depannya, jangan sampai merugikan gitu Pak Arif. Kira-kira apa solusinya Pak Arif? Solusinya yang menentukan lulus atau tidak lulus itu harus kepala sekolah dan guru. Yang mengerti betul tentang prestasi anak itu selama 3 tahun. Sehingga potret yang dari mata pelajaran ujian nasional tidak boleh menjadi palu godam penentu tunggal untuk lulus tidak lulusnya. Subhanallah. Sekarang yang saya himbau, ini belum tidak lulus, tetapi namanya harus mengulang beberapa mata pelajaran. Kalau memang kita tangguh, buktikan bahwa kita bisa. Tetapi saya terus terang saja supaya ketentuan lulus tidak lulus dipegang oleh kepala sekolah dan dewan guru di sekolahnya masing-masing. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Arif Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kuncinya, keputusan siswa lulus atau tidak lulus ada di tangan kepala sekolah dan dewan guru. Bagaimana? Setuju ibu-ibu, bapak-bapak? Ada yang nggak setuju? Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Iya, Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya hormati, seperti kita lihat di tayangan tadi, kita bersyukur belum lama Mahkamah Konstitusi telah melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan atau Undang-Undang BHP, karena rencana undang-undang ini memberikan kebebasan
kepada perguruan tinggi nasional dan swasta untuk melakukan privatisasi, mencari modal dan bantuan sendiri dalam menyelenggarakan pendidikan, pihak swasta atau pihak asing. Mungkin maksud pemerintah adalah akan mengurangi beban yang harus dipikul oleh pemerintah dalam membiayai pendidikan. Tapi pada sisi lain, kalau undang-undang ini diundangkan, memang akan muncul liberalisasi pendidikan. Artinya pendidikan akan semakin mahal. Ketika pendidikan semakin mahal, maka dia hanya akan terjangkau oleh orang-orang yang punya uang. Dan kembali pemerataan pendidikan tinggal sebuah mimpi. Karena itu saya setuju dengan awal tadi, selain kita berusaha terus mencari bentuk pendidikan yang ideal buat bangsa kita, juga harus dicegah upaya kebocoran-kebocoran, supaya yang dianggarkan buat bidang pendidikan memang murni untuk bidang pendidikan itu. Sebab Indonesia ini kan seperti kapal laut, Pak. Korupsi itu ngebor. Kalau dibiarkan kapal dibor itu bocor, mula-mula sedikit, makin lama makin besar, makin sulit dikendalikan, akhirnya kapal oleng, miring, tenggelam. Kalau kapal tenggelam, kira-kira yang mati apa yang ngebor saja? Nah, seluruh penumpang kapal ikut tenggelam gara-gara yang ngebor. Itulah sebabnya korupsi itu kejahatan luar biasa. Teroris membunuh orang puluhan. Koruptor membunuh orang bisa jutaan. Ya Bu? Bu? Jutaan. Karena itu kalau ada yang ngebor kapal, cepat dicegah. Ini kan sekarang tidak andil. Kamu ngebor ya? Iya, kamu bisa, saya juga bisa dong. Ngebor lagi sebelah sini. Makin cepat kapal tenggelam. Karena bukan dicegah, malah ditambahi ngebornya itu. Sudahlah, kita masih jauh dari target 20% dari APBN. Yang ada pun masih sering bocor di tengah jalan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu kita berharap dan terus berharap bahwa dunia pendidikan kita akan semakin baik dan baik. Karena memang menyedihkan, 10-15 tahun yang lalu Malaysia masih belajar dari kita bagaimana mengelola pendidikan yang baik. Ayeuna mah dibalik, kita malah belajar dari Malaysia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan sekali lagi, arah depan bangsa kita jawabannya adalah pendidikan kita sekarang ini. Dengan kata lain, bagaimana pendidikan kita sekarang ini, begitulah kira-kira potret masa depan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Baik, terima kasih. Jadi kalau ada orang beranggapan bahwa dunia pendidikan sekarang masih carut-marut, berarti potret ke depannya carut-marut juga gitu kayak maksudnya. Baik, ini jadi renungan buat kita semuanya ya, baik itu pendidik, kita sebagai orang tua yang mengajarkan dan mendidik anak kita, dan juga pemerintah sebagai yang tentunya sebagai negara yang tentunya menjamin kepada warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan sadar tentunya tentang akan peran pentingnya anak-anak muda kita sebagai generasi penerus bangsa ini ke depannya. Bangsa Indonesia ingin maju ada di tangan pemuda. Bagaimana pemuda kita biar bisa menjadi memimpin bangsa kita ke depannya, harus mendapatkan pendidikan yang layak. Baik, silakan, ada yang ingin bertanya? Depan dulu ya, silakan, nanti saya kasih kepada Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari. Saya mau bertanya kepada Pak Haji. Ya. Yang mau saya tanyakan, banyak wacana yang mengatakan para guru memberitahu jawaban UN karena takut para murid didikannya tuh nggak lulus, Pak. Terus padahal dalam hati nurani sang guru tuh nggak mau gitu loh, nggak mau ini. Tapi kalau nggak itu dilakukan berat sang siswa gitu ya, gitu. Terus ya begitu aja. Menurut Bapak, dosakah guru tersebut melakukan hal itu? Padahal dalam hati nurani tersebut nggak mau kalau nggak itu mau, cuman karena dia terpaksa melakukan ini karena takut kena sanksi gitu ya. Iya.
Ini lucu nih. Ya, makasih. Ngasih bocoran terpaksa karena kena sanksi. Bukannya justru kalau misalnya ngasih bocoran kena sanksi, Kiai. Oke, berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Mbak? Selmi. Mbak Selmi, iya, silakan. Tadi kan Pak Kiai membahas masalah korupsi. Ya. Lalu dihubungkan dengan pendidikan di Indonesia. Bagaimana para pejabat yang melakukan korupsi itu mau memberi contoh yang baik terhadap generasi penerus, sedangkan mereka sendiri melanggar hukum. Dan saya dengar sekarang sudah ada penjara khusus korupsi yang kayaknya fasilitasnya tidak patut untuk orang yang sedang dihukum seperti koruptor itu yang sudah selayaknya dihukum sesuai dengan kayak seperti maling ayam yang dihukum berbelas-belas tahun. Terima kasih. Jadi maksudnya ini dengan adanya tahanan khusus koruptor ini ya, kayak bentuk tahanannya dan fasilitas yang ada tidak layak gitu ya? Tidak layak. Tidak layak. Seharusnya lebih kejam lagi dibanding maling ayam gitu ya? Iya. Kita akan temukan jawabannya sesaat lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, Bapak Ibu dan pemirsa TV One di seluruh tanah air, kita ke pertanyaan dulu. Ada guru yang terpaksa memberikan bocoran atas jawaban karena khawatir kalau siswa tidak lulus, tidak memenuhi target. Nah, kata-kata terpaksa itu sebenarnya sudah ada kesadaran toh bahwa perbuatan itu salah. Cuma karena dibungkus dengan kata terpaksa, barangkali lebih bisa diringankan tingkat kesalahannya. Sama aja dengan pencuri kambing waktu disidang oleh hakim, kamu curi kambing ya? Sumpah mati enggak Pak, saya cuma curi tambang, saya enggak tahu kalau ujungnya ada kambing gitu. Jadi sebuah perbuatan salah yang dilakukan dengan terpaksa, kadar dosanya lebih ringan ketimbang dilakukan dengan penuh kesadaran. Satu. Yang kedua soal penjara buat koruptor. Kita semua sepakat memang di kita ini hukum belum menimbulkan aspek jera. Kita salut dengan Zhu Rongji waktu diangkat jadi Perdana Menteri Cina. Di hari pelantikannya dia bilang, serahkan saya 100 peti mati, 99 akan saya gunakan buat koruptor. Yang satu saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya nggak benar. Nah, ini sebuah keteladanan. Hukum menimbulkan aspek jera, menimbulkan rasa kapok. Saya pernah bilang kalau koruptor 100 miliar dihukum 4 tahun, saya khawatir banyak yang mau. Apalagi pelaksanaan hukum kan masih sering tebang pilih. Istilah lama saya dulu seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau untuk yang kecil, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar, cicing wae pura-pura tenyaho. Allahu Akbar. Itu yang melukai rasa keadilan. Itu yang melukai rasa keadilan. Makanya oleh Nabi jauh-jauh hari diingatkan, orang yang bergelut di dunia hukum, al-qudot, itu masuk hakim, jaksa, pengacara, itu ada 3 macam. Pertama, ada yang tahu sesuatu itu benar dan berani menghukum dengan kebenaran, itu surga. Yang kedua, ada sesuatu yang tahu itu kebenaran tapi tidak berani menghukum dengan kebenaran itu neraka. Lalu yang ketiga lebih parah, tidak tahu tentang kebenaran hukum lalu menghukum dalam ketidaktahuannya, itu mbahnya neraka.
Jadi saya sepakat memang hukum di negeri kita belum menimbulkan aspek jera. Ini saja kasus Deputi Gubernur BI kan kita tahu. Yang nerima sudah divonis, yang nyuap belum diapa-apain. Itu kan sama, ar-rashi wal murtashi benar. Yang nyuap dan yang disuap sama-sama nerakanya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu kita berharap lagi. Karena memang kita ini rakyat cuma bisa berharap ke depan aspek penegakan hukum kita lebih jelas, rasa keadilan lebih terpenuhi. Jangan 100 miliar 4 tahun, kakek-kakek yang nyolong semangka, nyolong buah randu, dan lain-lain yang lebih memilukan lagi, mendapat perlakuan hukum yang begitu menyedihkan. Bapak Ibu, saya kira ini nanti kembali kepada kalau kita bicara pendidikan, bagaimana pendidikan berasaskan akhlakul karimah, nilai-nilai moral dari pendidikan itu. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Bagaimana kita bisa menerapkan pendidikan berdasarkan moral atau akhlak kepada anak-anak kita. Ini ada sebuah video atau tayangan yang menarik yang mungkin bisa jadi referensi bagi kita semua. Kita saksikan tayangan berikut ini. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu, seperti yang diwahyukan, agar masjid itu memberi nyawa dan memberi citra kepada seluruh kegiatan masyarakat dan terutama pendidikan di Diponegoro ini, agar anak-anak, guru-guru, pengelola sekolah paham bahwa berpendidikan itu maksudnya untuk menyatukan ilmu dunia dan ilmu akhirat, ilmu kauliyah dan kauniyah, supaya karakter bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa yang amanah, yang jujur, yang bertanggung jawab. Kita tidak akan mendidik anak-anak yang hanya pandai otaknya saja, tetapi juga yang jitu wataknya. Banyak yang dilakukan, program-program di masjid itu bisa menjadi program unggulan pada sekolah itu, dan dia akan menyublimasi atau menyatu dengan semua mata pelajaran yang dilakukan di dalam kelas maupun kegiatan intra, ekstra, dan co-kurikuler. Yang sangat penting sekali, nanti anak-anak saya harapkan tidak ada satu ilmu pun yang berdiri sendiri tanpa kekuatan Allah. Hendaknya pembangunan pendidikan nasional di Indonesia konsisten dengan tujuan pendidikan yang ada di Undang-Undang Sisdiknas, yaitu membentuk anak yang berakhlak mulia, yang berbudi pekerti luhur, yang cerdas, yang bertanggung jawab, dan yang demokratis. Kita tidak boleh mendidik anak hanya menjadi anak yang cerdas otak dan kognitifnya saja, tetapi kita harus membuat anak-anak ini menjadi anak-anak yang cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas jasmaninya. amalan bagai pohon tanpa buahnya, ilmu yang berkat membuahkan takwa bermanfaat. Ada juga ya beberapa sekolah negeri yang di dalamnya itu ada masjidnya, ya. Ada juga yang mungkin masjid itu hanya sekedar tempelan, tapi coba ayo kita ramaikan masjid yang ada di sekolah, kita ramaikan, ya, kita biasakan lagi baca Al-Quran setiap hari dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tentunya kita berharap pendidikan ini tidak hanya melatih otak, tapi juga akhlak kita dan moral kita juga diisi. Baik, kita akan lanjutkan lagi, kita akan dengar kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari acara kita pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One di seluruh tanah air, pada akhir pertemuan ini kita ingin menyimpulkan bahwa pertama, bagaimana
masa depan Indonesia kita, anak-anak kitalah jawabannya. Lalu bagaimana anak-anak kita ke depan, maka pendidikan kitalah jawabannya. Karena itu kita tidak bisa berspekulasi dengan pendidikan. Kita tidak bisa mengorbankan generasi kemudian karena kita salah dalam mengelola pendidikan. Yang kedua, ilmu memang bikin hidup jadi mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Dan agama bikin hidup jadi terarah. Itulah sebabnya setiap sekolah selain punya laboratorium IPA, laboratorium fisika, laboratorium bahasa, juga harus punya laboratorium rohani. Dan itulah masjid, tempat di mana anak diolah, diasah hatinya, dikembangkan emosi keagamaannya, disadarkan semangat kebersamaannya melalui laboratorium rohani yang bernama masjid. Yang ketiga, ma fil aba fil abna. Sekolah pertama adalah rumah tangga. Guru adalah ibu bapak. Sebelum anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah, SMP, SMA, yang dia kenal rumah tangganya. Al-bait madrasatul ula. Rumah tangga sekolah yang pertama. Bagaimana orang tuanya, begitulah umumnya anak-anaknya. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Kalau bapak suka nyolong, anak suka nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya. Ayo kita mulai dari rumah tangga kita, menciptakan generasi yang berotak Jerman tapi berhati Mekah. Otaknya berisi segala macam ilmu pengetahuan, hatinya syarat dengan nilai keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita zuriyah thayyibah yang diharapkan untuk kemaslahatan agama, bangsa dan negara. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.